Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali boleh beribadah online pada minggu ketiga di bulan Juni ini. Dan kita bersyukur walaupun kita masih di rumah masing-masing, tapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia hadir di setiap keluarga demi keluarga, Dia hadir di setiap rumah demi rumah, dan Dia siap menjamah dan memberkati setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat saat ini masih ada kesempatan buat kami kembali boleh beribadah online Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguduskan setiap hati kami, menguduskan ruangan tempat kami berada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mendapatkan lawatan-Mu, jamahan-Mu, setiap berkat-Mu melalui ibadah kami pagi hari ini. Dan kami juga siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau melalui setiap pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu yang tidak berubah dalam hidup kami. Kasih-Mu kekal dalam hidup kami Tuhan, dan kami bersyukur buat kasih-Mu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
kita mau bersorak buat Tuhan kita, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan, gunung batu, dan keselamatan kita. Haleluya. Dan apakah kau payah
Shalom, salam damai sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita patut bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan yang telah memberikan waktu kesempatan yang indah untuk kami bisa kembali mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami supaya kami semua bisa lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang telah menyiapkan Alkitab, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Kolose 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Amin. Tidak terasa beberapa bulan ini kita semua mengalami satu kehidupan yang tidak nyaman. Beberapa bulan ini kita semua merasakan bagaimana ada rasa khawatir, ada rasa takut. Karena apa? Karena ada virus corona. Di masa pandemi COVID-19, semua orang mengalami ketakutan. Semua orang enggan dan tidak mau bertemu muka dengan muka. Jadi kalau ada urusan cukup by phone. Kalau ada pertemuan, meeting, rapat perlu dengan jaringan online. Bisa bermacam-macam cara. Dengan hubungan online kita bisa berkomunikasi. Mereka tidak mau bertemu langsung. Karena apa? Karena mereka takut tertular oleh virus corona yang berbahaya tersebut. Masa pandemi COVID-19, sekarang yang paling banyak ditakuti adalah OTG. Orang tanpa gejala atau sedikit gejala. Kita tidak tahu siapa yang OTG di sekitar kita. Kita tidak tahu siapa orang-orang yang OTG yang ada di sekitar kita yang tidak disadari bisa menyebarkan virus kepada orang banyak. Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk kita lebih mengerti, untuk kita lebih memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak punya pilihan selain harus menjadi satu kesaksian dalam kata-kata dan perbuatan. Tidak ada pilihan, no choice. Karena bukan hendaklah, tetapi kamulah garam dan terang dunia. Jadi orang Kristen tanpa gejala, orang Kristen tanpa tanda, orang Kristen tanpa kesaksian tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya punya identitas yang jelas dan tegas. Tuhan merindukan saudara panas atau dingin, bukan suam-suam kuku. Tidak ada golput, tidak ada orang baik munafik, atau disebut dengan OBM. Jadi sementara orang takut terhadap OTG, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menanyakan kepada diri kita sendiri.
Apakah kita orang gereja? Ataukah kita orang Kristen? Apakah ada bedanya? Jelas ada bedanya. Orang Kristen suka ke gereja. Tapi orang yang ke gereja belum tentu orang Kristen. Saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang dengan kesaksian yang kelihatan dan kedengaran oleh orang lain. Di sini kita bersama-sama mau belajar bahwa Tuhan merindukan supaya setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu ada tanda-tanda yang menunjukkan dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada tanda-tanda, ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi timbul pertanyaan pada saat sekarang ini. Mengapa masih ada orang gereja tanpa kesaksian? Mengapa ada orang gereja tanpa kesaksian? Karena mereka sedang dibutakan oleh iblis. Sehingga mereka tersesat. Mereka durhaka. Mereka tidak percaya, mereka tidak bersyukur, dan mereka tidak memuliakan Tuhan. Orang gereja tanpa kesaksian karena apa lu juga? Karena orang gereja itu belum bertobat dan belum terima Yesus Immanuel sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Acuh tak acuh, tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang gereja tidak memberikan kesaksian yang positif. Karena apa? Karena mereka belum menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Itulah masalah yang harus kita cari dan tahu penyebab dan akibatnya. Dan kita harus tahu dan cara solusinya. Kita rindu setiap orang yang ada di gereja. Mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Orang-orang yang mengerti apa dan mau kemana mereka pergi. Banyak filsafat duniawi yang membuat manusia tidak mengerti apa maksud tujuan Tuhan mengizinkan saudara dan saya masih bisa menikmati kehidupan ini. Tantangan filsafat duniawi untuk orang Kristen yang mau bersaksi itu begitu banyak. Tetapi saudara dan saya diingatkan pada kesempatan ini supaya saudara dan saya jangan serupa seperti dunia ini. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kita bisa melihat, pada waktu anak-anak Tuhan mau bersaksi, ada tantangan, ada rintangan. Ini perlu kita ketahui. Supaya hambatan-hambatan ini bisa kita antisipasi. Supaya rintangan-rintangan ini bisa kita terobos. Supaya anak-anak Tuhan tahu dan mengerti tantangan akan selalu ada. Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana tantangan filsafat duniawi yang membuat orang-orang tidak mau bersaksi. Hidup alamiah saja. Hidup biasa saja. Lahir dari rahim ibu, jadi bayi, remaja, dewasa, tua, meninggal. Selesai. Mereka tidak menyadari bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang baru. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam dunia ini kehidupan hanya sementara. Nanti akan ada kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kebinasaan yang kekal bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan dan tidak mau terima Yesus. Orang Kristen tidak mau bersaksi. Karena mereka masih mencintai dunia. Masih mencintai keduniawian. Keinginan mata begitu kuat. Keinginan daging begitu kuat. Keangkuhan hidup begitu menguasai hidupnya. Sehingga mereka acuh tak acuh terhadap kesaksian.
Mereka lupa untuk memberitakan siapa itu Yesus kepada orang banyak. Sebenarnya Alkitab, firman Tuhan telah memberitahu kepada kita semua. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa membuat manusia yang berdosa diselamatkan. Tapi mereka tidak percaya kepada firman Allah. Mereka tidak percaya kepada hukuman yang akan datang. Mereka berkata, aku ingin hidup bebas, tak terkendali. Untuk apa saya memberikan kesaksian? Saya orang yang cukup. Saya orang yang hebat. Saya orang yang terpandang. Itulah tantangan-tantangan yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Tetapi kita bersyukur. Tuhan rindu mengajak kita semua yang telah percaya kepada Tuhan untuk ambil bagian, untuk terlibat dalam misi agung Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia semua yang berdosa, supaya mereka kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan rindu. Ada gejala-gejala orang Kristen yang diharapkan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca, memperhatikan surat kabar atau berita, gejala COVID-19 itu salah satunya adalah orang itu demam. Orang itu batuk-batuk. Pernapasan cepat tak normal. Dahaknya kental, kuning kehijauan. Anggota tubuh lemah. Dan lain-lain. Demikian juga gejala-gejala orang Kristen yang diharapkan pada saat sekarang ini. Tuhan rindu supaya itu ada dalam setiap pribadi kehidupan orang yang percaya. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Supaya gejala-gejala yang dirindukan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Gejala yang pertama yang diharapkan ada dalam kehidupan orang anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah kasih ilahi. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu semata-mata karena kasih-Nya yang luar biasa. Maka setiap orang yang telah menikmati kasih Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam hidupnya. Dan kasih ilahi itu muncul di dalam kehidupan orang tersebut. Suatu ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hukum apa yang paling terutama? Hukum apa yang paling penting? Lalu Yesus berkata dengan sederhana, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas. Ini merupakan hal yang dirindukan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kasih ilahi ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pilih kasih. Kita mengasihi sama manusia tanpa melihat ras, tidak melihat suku, tidak melihat status sosial. Itu gejala yang dirindukan Tuhan terjadi untuk bisa kita menjadi orang Kristen yang diharapkan memberikan kesaksian. Kehidupan yang baik, penuh kebaikan, itu akan muncul di dalam kehidupan orang yang telah menikmati kasih Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita, itu saudara dan saya, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jelas. Tuhan merindukan supaya gejala-gejala orang Kristen yang diharapkan itu ada dalam kehidupan kita semuanya mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kesaksian firman Tuhan. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita lupa. Di dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6 dalam bahasa sehari-hari berkata seperti ini. Pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka. Hendaklah percakapan saudara sopan dan masuk akal.
Sebab dengan demikian, saudara akan dapat memberikan jawaban yang tepat kepada setiap orang. Kesaksian firman Tuhan kita harus tulus. Kesaksian yang kita berikan itu bukan gosip, bukan berita-berita omong kosong. Tapi kesaksian yang kita berikan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa melakukan itu semua karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga gejala orang Kristen yang diharapkan dia muncul buah Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan ada kesetiaan. Itu sesuatu yang positif akan muncul. Heavenly minded. Kita memikirkan perkara-perkara di sorga. Perkara-perkara di atas. Sebagai manusia baru, kita hidup di dalam dunia. Betul, kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi jangan sampai lupa bahwa hidup di dalam dunia ini kita hanya sementara. Mulailah kita memikirkan kehidupan untuk yang akan datang. Di mana kehidupan yang kekal tidak ada batasnya. Hidup memuliakan Tuhan. Ini penting. Gejala-gejalanya kalau ada dalam diri saudara, saudara bersyukur dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur. Aku berterima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kemampuan, kesempatan kepada saya. Untuk saya menjadi orang yang berarti dan yang bermakna. Menjadi orang yang mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk memancarkan terang yang Kau berikan supaya orang lain dapat melihat dan memuliakan nama-Mu. Kita bersyukur kalau kita diberikan waktu oleh Tuhan. Kehidupan sampai saat ini. Saudara dan saya patut bersyukur kalau kita masih diberikan umur panjang. Padahal di situasi kondisi saat ini kita bisa melihat begitu banyak rekan-rekan kita. Mungkin sahabat kita. Mungkin saudara kita yang tadi dipanggil oleh Tuhan. Selama ada kesempatan, pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Bagi saudara dan saya yang telah melaksanakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Memberikan kesaksian yang positif melalui perbuatan kita. Melakukan perbuatan-perbuatan yang indah. Perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai kendor. Terus pelihara hal seperti itu. Jangan sampai kita berkata, dulu saya melaksanakan itu. 5 tahun yang lalu saya memberikan kesaksian kemana-mana. Tapi sekarang saya tidak. Ini sangat menyedihkan. Ini sangat ironis. Jangan sampai dulu disebut kita orang yang setia, orang yang melayani. Tapi sekarang kita menjadi orang yang malas di dalam melayani Tuhan. Malas dalam memberikan kesaksian siapa itu Yesus kepada orang lain. Kita perlu memelihara. Saudara dan saya perlu menjaga untuk tetap menjadi orang Kristen dengan kesaksian. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa memelihara. Supaya kita seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus pada waktu pertama kali bertemu dengan Yesus. Dia bertobat. Dan dia mengiringi Yesus. Dan dia melayani. Menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Sampai kepada garis akhir. Dan saya juga rindu pada hari ini. Kita semua sungguh-sungguh setia sampai garis akhir. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa tetap menjaga, memelihara. Sampai Tuhan panggil kita. Alkitab memberitahu kepada kita. Itu semua bisa terjadi. Saudara dan saya bisa memelihara kehidupan kita tetap bersaksi. Yang pertama. Hidup selalu dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Ini penting. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak mampu. Kepintaran saudara, kepintaran saya, kehebatan saudara dalam berbicara. Semuanya ada batasnya. Tapi hanya Roh Kuduslah yang sanggup memberikan kekuatan. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup memberikan kemampuan kepada kita.
untuk tetap kita bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Hidup dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus itu sangat luar biasa indahnya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dan ayat yang ke-13. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap teguh di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jelas. Untuk memelihara supaya saudara dan saya tetap menjadi orang Kristen dengan kesaksian yang indah, hidup dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemauan kepada saudara. Hidup dalam persekutuan dengan orang Kristen yang lain ini juga penting. Karena saudara dan saya satu dengan yang lain sebagai orang yang percaya saling mendoakan, saling memberikan kekuatan. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Karena Tuhan merindukan kita bersekutu satu dengan yang lain. Saling menopang, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mendukung untuk menciptakan sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kemuliaan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Yesus semata. Disiplin di dalam latihan ibadah. Ini penting. Disiplin di dalam doa. Disiplin dalam membaca firman Tuhan. Di dalam segala perkara yang kita lakukan, kita harus kembali kepada Tuhan. Orang melatih dirinya berolahraga di dalam dunia tidak salah. Begitu banyak orang yang belajar ilmu bela diri. Begitu banyak orang yang mengikuti kegiatan olahraga. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga tubuhnya sehat dan kuat. Tidak masalah. Silakan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Melatih ibadah. Karena melatih ibadah itu bermanfaat untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Disiplin di dalam latihan ibadah. Bagaimana kehidupan kita? Apa kehidupan doa kita masih disiplin? Apa kehidupan kita dalam baca firman Tuhan masih disiplin? Atau kita sudah kendor? Karena lama tidak di gereja, lama tidak belajar di dalam pembinaan, kita lupa. Tapi mari kita kembali kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau saudara dan saya rajin berdoa, bersekutu kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan keluar keselamatanmu. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Dan engkau mengerjakan keluar. Supaya hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam misi sorgawi, kita harus ingat. Kalau saudara dan saya masih hidup, apakah kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan masih rindu membawa saudara dan saya semua masuk, terlibat di dalam misi sorgawi. Pada saat ini, izinkan saya untuk bertanya kepada kita semua. Masihkah Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu masih dalam misi untuk hidup setiap saat bersama dan untuk Allah? Atau sudah keluar daripada misi Allah? Apakah Bapak Ibu ingat untuk melayani Tuhan dalam segala hal yang Bapak Ibu kerjakan? Ini hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Seringkali kita bekerja hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Seringkali kita bekerja hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tapi kita lupa kepada rencana dan misi Tuhan. Hidup sesuai filsafat hidup Kristiani Alkitabiah. Hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Punya hutang yang harus dibayar. Saudara dan saya telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan.
Ingat, saudara diselamatkan oleh Tuhan dengan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Maka saat sekarang ini juga selayaknya untuk saudara dan saya melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu masing-masing. Yang terakhir, bagaimana kita memelihara tetap menjadi orang Kristen dengan kesaksian bahwa saudara dan saya siap untuk dijemput oleh Tuhan kapan saja, di mana saja. Karena kita tahu Tuhan akan membawa kita kepada satu tempat yang di mana di sana ada sukacita, di mana di sana tidak ada tangisan lagi, yang hanya ada sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi, sebagai orang Kristen, kita tidak punya pilihan. Harus menjadi orang yang bersaksi dalam kata-kata dan perbuatan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mengerjakan keluar. Dalam segala keadaan, Tuhan ingin seluruh kehidupan kita menjadi saluran berkat untuk orang. Dan supaya banyak orang diselamatkan. Orang-orang OTG tanpa menyadari membawa virus buat orang lain. Orang Kristen, saudara dan saya harus penuh pergumulan untuk menyelamatkan jiwa yang sesat. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik. Kami bersyukur dan terima kasih karena ada firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama pada hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan, supaya hidup kami merupakan satu kesaksian, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Supaya banyak jiwa-jiwa yang tertarik untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Yang punya masalah dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun juga. Tuhan berikan solusi yang terbaik. Supaya mereka lebih tahu dan lebih mengenal bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang bergabung di dalam acara ini. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati. Supaya segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, untuk para majelis, untuk hamba Tuhan, untuk para pelayan Tuhan yang lainnya. Tuhan berkati kami, supaya kami selalu menyandarkan kehidupan kami kepada pimpinan Tuhan. Bapa, kami juga bersehati berdoa pada saat ini untuk pemerintahan Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, sampai kepada aparat yang terdekat dengan kami RT RW. Tuhan berkati mereka di tengah situasi kondisi masalah pandemi COVID-19 yang masih belum selesai. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan. Pimpin juga Tuhan untuk dokter, perawat yang mengurus pasien-pasien ini. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri. Tuhan berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa yang besar ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat Engkau yang luar biasa untuk kami. Terima kasih juga untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, biar persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk pekerjaan tangan Engkau. Yang berkati setiap jemaat Engkau dimanapun mereka berada, dan Engkau juga mau berkati buat setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan yang telah memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan kuat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.